Shalom. Pada minggu pagi hari ini kita melanjutkan serial khotbah kita yang berjudul Living Selflessly atau Hidup Tanpa Pamrih. Dan judul khotbah pada minggu pagi hari ini adalah Putting Others First atau mendahulukan orang lain. Di tengah situasi dunia saat ini, kehidupan manusia semakin menunjukkan egosentris, di mana seseorang tidak mempedulikan orang lain, melainkan mengutamakan kepentingan sendiri. Banyak hal di lingkungan sekitar kita yang menunjukkan egoisme yang tinggi. Contoh praktis yang banyak kita temui, terutama di jalan raya, seperti ketika pengemudi kendaraan melewati zebra cross yang seharusnya mendahului orang menyeberang, hal yang terjadi walaupun penyeberang tersebut sudah berada di tengah jalan, masih ada pengendara yang mencoba melewati orang tersebut dan tidak menghentikan kendaraannya. Atau ketika lampu traffic light menunjukkan warna kuning, bahkan sudah merah, tapi pengendara masih menerobos traffic light dan tentunya sangat membahayakan. Orang egois dapat juga dikategorikan sebagai orang yang tidak mau mendengarkan orang lain atau sulit menerima kritik orang lain dan suka menyalahkan orang lain. Itu juga bisa dikatakan orang tersebut egois. Oleh sebab itu, pada minggu pagi hari ini kita belajar bersama apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengubah paradigma hidup kita untuk mendahulukan orang lain di atas kepentingan sendiri. Ketika kita waktu sekolah di SD dulu, kita pertama kali mengenal bahwa sikap mementingkan orang lain harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena hal ini sesuai dengan pengamalan sila kedua, Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana dalam sila kedua tersebut, dulu kita diajarkan beberapa hal, seperti menghargai dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Memperlakukan sesama manusia dengan adil, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari juga wujud dari pengamalan sila kedua tersebut. Di Alkitab yang membahas tentang putting others first atau mendahulukan kepentingan orang lain, bisa kita baca di dalam Filipi 2 ayat 3. Yang bunyinya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mendahulukan orang lain berarti menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan kita. Sikap ini mencerminkan tindak kasih yang tulus dan tanpa pamrih, di mana kita berfokus untuk membantu dan mendukung orang lain, bahkan jika itu berarti kita harus mengorbankan waktu, tenaga, atau sumber daya kita sendiri. Esensi dari mementingkan orang lain adalah karena untuk itu merupakan prinsip dasar yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yesus sendiri sudah memberi teladan akan hal ini. Dia adalah contoh tertinggi dalam mendahulukan kepentingan orang lain. Ia meninggalkan kemuliaannya di surga untuk datang ke dunia demi keselamatan kita. Jika Yesus yang adalah Tuhan rela merendahkan diri untuk melayani dan mengorbankan dirinya, kita pun dipanggil untuk memiliki sikap yang serupa. Sikap mementingkan diri sendiri seringkali menyebabkan konflik dan perpecahan. Sebaliknya, mendahulukan orang lain menciptakan harmoni dan kebersamaan. Mendahulukan orang lain membantu kita membangun hubungan yang penuh damai dan saling menghargai. Mendahulukan orang lain juga sebagai bentuk nyata dari ketaatan kita pada perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Dalam kekristenan, mendahulukan orang lain ada suatu konsep penting yang melibatkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi. Seperti yang pertama, menghormati batas dan privasi orang lain. Menghormati batas dan privasi adalah salah satu bentuk konsep dalam kekristenan dari mendahulukan kepentingan mereka. Dalam arti, ada beberapa hal yang harus kita hormati, privasi dari orang tersebut. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 24 yang berkata, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Contoh konkret adalah seperti pada saat kita berkakak. Kita harus bisa menjaga privasi dari kesaksian setiap anggota kakak yang ada. Jangan sampai kesaksian tersebut terdengar oleh orang di luar kakak tersebut. Manusia cenderung kepo, bahasa kerennya.
Jika ada suatu isu yang menarik untuk diceritakan kepada orang lain, itu menjadi konsumsi dan cenderung bangga menceritakan bahwa kita sebagai orang yang paling pertama mendengarkan isu tersebut. Supaya apa? Supaya menarik perhatian orang lain untuk mendengarkan. Hal ini sering sekali menjadi sumber perpecahan dan permusuhan satu dengan lain. Yang kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Ini berarti mendengarkan mereka dengan penuh perhatian dan menghargai pendapat mereka. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saya bersyukur diberikan Tuhan talenta untuk dapat mendengar, baik itu cerita ataupun keluh kesah orang lain. Jadi saya seorang pendengar yang cukup baik. Saya selalu ingin belajar dari pengalaman hidup orang lain. Jadi ketika saya bertemu dengan orang yang baru saya kenal sekalipun, kami berdua, artinya saya dengan lawan bicara saya atau dengan orang yang saya ajak bicara, merasa sudah seperti kami mengenal sudah lama dan bisa saling curhat satu dengan yang lain. Dari pengalaman tersebut, saya diberikan kesempatan untuk bersaksi dan mendoakan orang yang baru saya kenal tersebut. Seperti ketika saya dalam perjalanan keluar kota, baik itu dengan pesawat maupun dengan mode transportasi lainnya. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berbunyi, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan." Selain dukungan fisik atau materi, memberikan dukungan emosional kepada orang lain juga sangat penting. Mendengarkan, memberikan kata-kata penghiburan, dan memahami perasaan orang lain adalah bentuk pelayanan kasih yang mendahulukan orang lain. Seperti quote di firman Tuhan berkata, "Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta." Karena hal ini, selain kita dapat merenungkan arti hidup, dengan kehadiran kita membawa dampak yang sangat berarti bagi keluarga yang ditinggalkan. Di sanalah kita dapat memberikan encouragement atau semangat kepada keluarga yang ditinggalkan, dan di sanalah kita juga dapat menjalankan fungsi pelayanan kita sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam dunia yang seringkali mendorong kita untuk memikirkan diri sendiri, menaikkan gengsi atau mengejar keuntungan pribadi, prinsip untuk mendahulukan orang lain menjadi suatu tantangan yang besar. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan sikap yang berbeda. Kita dipanggil untuk melayani, berkorban, dan memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Oleh sebab itu, relationship atau kedekatan dengan Tuhanlah yang dapat membawa kita hidup serupa dengan Kristus. Bagaimana kita dapat menjadi terang? Yaitu dengan cara mendahulukan kepentingan orang lain. Dengan beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama, keterbalikan dengan prinsip dunia. Apa itu? Dalam masyarakat yang fokus pada aku dan hak pribadi, sikap mendahulukan orang lain terasa berlawanan arus. Namun justru inilah yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus. Saya ingat khotbah dari Pastor Harold 2 minggu yang lalu menggugah hati nurani saya tentang memberi bagi orang lain. Sejak kecil saya sering ikut ibu saya untuk berbelanja ke pasar tradisional. Dan seperti kebiasaannya bahwa ketika berbelanja, ibu saya suka menawar kepada para pedagang di pasar. Dari sana saya terbentuk kebiasaan bahwa kalau ke pasar harus menawar. Kalaupun tidak diperbolehkan oleh pedagang di pasar, ada cara lain yang biasa ibu saya lakukan, yaitu meminta ekstra untuk barang yang dibeli kepada pedagang tersebut. Banyak akalnya ibu-ibu tersebut. Dan luar biasanya, ada sukacita dalam wajah ibu-ibu di pasar kalau mendapatkan barang dengan harga yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Pernah suatu kali saya bertanya pada ibu saya, kenapa pedagang di pasar terkadang pakai baju bolong-bolong, kita tawar habis-habisan. Tapi ke supermarket besar yang tentunya pemiliknya adalah orang kaya, atau orang berduit, kita tidak tawar. Jawabannya, karena pedagang di pasar suka menaikkan harga seenaknya. Jadi harga barang menjadi kemahalan. Menurut saya, seberapa besar keuntungan yang didapat dari berjualan dengan hanya sepetak saja di pasar. Lagi pula, mereka juga banyak pedagang-pedagang serupa yang berdagang barang yang sama dengan pedagang lain,
Tentunya jikalau mereka menaruh harga terlalu tinggi, barang dagangannya menjadi tidak laku. Seperti itu bukan prinsipnya. Setelah mendengar khotbah tersebut, saya berprinsip, kadang kita merasa iba kepada tukang sapu di jalanan, gelandangan, dan kita berusaha untuk memberi sedikit dari uang kita kepada mereka. Apalagi kepada para pedagang di pasar yang notabene mau bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kita bisa memberikan rezeki yang lebih yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tidak menawar barang dagangan mereka. Hal yang mudah, bukan? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah bukan diukur dari seberapa banyak kita menerima, melainkan seberapa banyak kita memberi dan melayani. Ketika kita mendahulukan orang lain, kita menunjukkan karakter kerajaan Allah di tengah dunia. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam suatu hubungan. Sikap mementingkan diri sendiri seringkali menyebabkan konflik dan perpecahan. Contoh gampang dalam hal ini adalah saya seringkali menegur orang-orang yang menyerobot antrian, baik itu di bandara, bioskop, bahkan di toilet. Pada suatu kali ketika saya sedang antri ke toilet, kebelet mau ke toilet, ada seorang bapak yang nyerobot antrian dengan alasan yang sama, kebelet juga. Bukankah kita semua ke toilet itu memang untuk mempunyai tujuan yang sama? Di lain kesempatan, ada seorang ibu yang menyerobot antrian di bandara dengan alasan sudah terlambat. Dan ketika saya tanya, pesawat jam berapa, Bu? Ternyata pesawatnya itu lebih lama dari penerbangan saya. Waduh, luar biasa. Sikap-sikap seperti itulah yang dapat menciptakan konflik di dalam masyarakat kita. Sebaliknya, sikap saling membantu dapat menciptakan keharmonisan dalam sebuah hubungan. Contoh lain, ketika saya diberi kesempatan liburan Natal beberapa tahun yang lalu, saya mengajak keluarga untuk naik feri ke Surabaya. Karena kebetulan teman saya yang memang ada hubungan bisnis di pelabuhan mendapatkan jatah kamar yang tidak dia pakai, jadi dia memberikan kepada saya. Pada saat yang sama, ada satu keluarga muda yang membawa 2 anak kecil, juga sedang mencari kamar di dalam kapal tersebut. Karena mungkin dia terlambat membeli tiket, sehingga dia tidak mendapatkan kamar, sehingga seperti biasa di kapal, jikalau tidak mendapat kamar, mereka hanya tidur di lorong-lorong kapal tersebut selama perjalanan kapal yang 30 jam. Ketika saya tanya kepada awak kapal tersebut, apakah masih ada kamar kosong? Dan mungkin karena awak kapal tersebut melihat saya rekan daripada rekan di pelabuhan tersebut, puji Tuhan, pada saat itu masih ada kamar. Jadi keluarga tersebut bisa menempati kamar yang tadinya untuk saya dan keluarga. Ada sukacita ketika kita bisa menolong orang lain, ketika kita sendiri diberkati. Jadi prinsip saling membantu dapat menciptakan keharmonisan dengan orang lain dan tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, menjadi terang dan kesaksian bagi dunia. Menjadi terang dan kesaksian bagi dunia mengingatkan saya tentang pembacaan renungan harian beberapa hari yang lalu. Tentang sosok Bunda Teresa yang menjadi contoh nyata dari kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Kisah dari Bunda Teresa yang lebih dari separuh hidupnya, yaitu selama 47 tahun, dipergunakan untuk melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan tidak berdaya. Beliau memimpin perkembangan misionaris di seluruh India hingga ke berbagai negara. Jadi, sebelum wafat, Bunda Teresa telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk rumah bagi penderita AIDS, lepra, TBC, yatim piatu, sekolah, dan lain sebagainya. Hidupnya benar-benar diabdikan untuk melayani sesama dan membawa terang bagi sesama. Perdana Menteri Pakistan pada saat itu pernah berkata, Bunda Teresa adalah seorang individu yang langka dan unik. Pengabdian seumur hidupnya untuk merawat orang miskin, orang sakit, dan kurang beruntung merupakan salah satu contoh pelayanan tertinggi untuk umat manusia. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 dituliskan bahwa, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bunda Teresa sudah melakukan itu semua dengan alasan kemanusiaan, dan beliau telah mengakhirinya dengan baik. Dunia akan melihat karakter Kristus melalui sikap tidak egois dalam pengorbanan kita, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kesimpulannya adalah bahwa prinsip mendahulukan orang lain dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan kita, seperti di keluarga, gereja, tempat kerja, pertemanan, masyarakat, dan lain sebagainya. Melalui sikap ini, dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan mendahulukan orang lain, kita merefleksikan kasih Kristus dan membawa dampak positif di sekitar kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita menciptakan keharmonisan dalam hubungan kita dengan sesama dan juga menjadi terang dan kesaksian bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati.